Perkenalkan, nama saya Chelsea Jenny Azari. Di sini saya akan menjelaskan struktur sel tumbuhan dan juga struktur sel hewan. Oke, baik. Yang pertama, sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup, di mana ukurannya itu sangat kecil sehingga untuk melihatnya kita harus dengan bantuan mikroskop. Jika dilihat dengan mata langsung itu tidak akan terlihat. Langsung saja ke perbedaannya, pada sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, makanya tumbuhan itu lebih kaku. Sedangkan pada hewan dia tidak mempunyai dinding sel, jadi hewan lebih fleksibel. Selain itu, perbedaannya pada sel tumbuhan dia memiliki kloroplas untuk fotosintesis dan juga vakuola yang besar. Sedangkan pada sel hewan tidak mempunyai keduanya, tapi sel hewan punya sentriol dan juga lisosom. Ayo kita masuk ke dunia mikroskopis yang luar biasa ini. Kita harus lewat gerbang utama dulu, membran sel. Ini ibarat benteng yang mengontrol siapapun yang boleh masuk dan keluar. Lihat tuh, ada gedung besar di tengah sel. Itu adalah nukleus. Sekarang kita ke tempat produksi protein. Yap, ribosom. Sekarang, ayo lihat sistem endomembran. Ini seperti jaringan logistik canggih yang memastikan protein sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Ada retikulum endoplasma sebagai jalur distribusi utama dalam sel. Setelah meninggalkan RE, vesicle transport akan memasuki aparatus Golgi. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan untuk mencerna makromolekul. Ini dia the powerhouse of cell, tempat produksi ATP atau adenosin trifosfat sebagai energi untuk menjalankan aktivitas organel. Di sitoskeleton, ini adalah rangka sel yang bikin bentuk sel tetap stabil dan juga membantu pergerakan organel. Hari ini, ayo kita tur ke dalam sel tumbuhan dan lihat organel unik yang gak ada di sel hewan. Kita mulai perjalanan lewat stomata. Ini kayak pintu masuk ke dunia sel tumbuhan. Disinilah pertukaran gas dan transpirasi terjadi. Nah, inilah sel tumbuhan. Warnanya hijau karena ada klorofil. Kita masuk ke dalam melewati dinding sel yang tersusun atas selulosa. Dinding sel bikin sel tumbuhan tetap kuat, kokoh, dan tahan banting. Selanjutnya kita ke kloroplas. Disinilah terjadi fotosintesis. Wah, lihat tuh, vakuola. Vakuola ini adalah organel super besar di dalam sel tumbuhan. Fungsinya nyimpan air, nutrisi, dan jaga sel tetap kokoh dengan tekanan turgor. Nah, selanjutnya plasmodesmata. Ini adalah jembatan penghubung antar sel, kayak jalur komunikasi yang bikin sel-sel tumbuhan bisa berbagi nutrisi dan info penting. Nah, itulah materi tentang struktur sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.